Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mas bro ya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Hari ini tepat tanaman melon saya di usia 38 HST mas bro. Alhamdulillah program gantung buahnya pun sudah selesai. Setelah kemarin kita update video di 34 HST mas bro ya, kita melakukan perawatan penyemprotan pasca terjadi hujan dan beberapa perawatan yang sudah saya lakukan sebelumnya juga. Habis itu kemarin pun terjadi hujan mas bro, sehingga paginya saya melakukan penyemprotan kembali fungisida. Dan hari ini tepat usia 38 HST mas bro, karena buah sudah selesai gantung, juga penampakannya juga seperti ini. Maka hari ini kita akan melakukan pemupukan juga perawatan penyemprotan pestisida kembali ya mas bro. Tujuannya untuk melindungi buah-buah kita ini dari serangan ulat dan juga lalat buah, kemudian juga daunnya. Karena sore di sini masih sering terjadi hujan mas bro, kita akan melakukan penyemprotan kembali fungisida. Bahan-bahannya apa saja, kemudian juga pupuknya apa saja yang akan saya berikan di 38 HST ini kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini ya mas bro. Namun seperti biasa, untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan yang akan Irfan Jalur 08 lakukan di musim tanam kali ini di budidaya melon di konsep tabela ini ya. Alhamdulillah mas bro, untuk secara umum penampakan 90% ya, atau bahkan 95% kita sudah bawa buah semua ya tanaman kita, dan bentuk buahnya pun sudah seperti ini. Ada yang sudah mulai ngenet ya. Ini efek pupuk yang kita berikan kemarin ya mas bro ya. Alhamdulillah proses pembentukan netnya juga cepat ya. Ini termasuk salah satu efek dari PSP yang kita tugalkan kemarin. Karena pada dasarnya unsur fosfat ini sangat dibutuhkan sekali di budidaya tanam melon ya mas bro. Hari ini kalau sudah penampakan buah kita seperti ini di 38 hingga 40 HST, kita bisa melakukan pupuk susulan yang berikutnya ya mas bro, dalam proses tahapan percepatan pembesaran buah, juga supaya netnya ini cepat jadi. Pupuknya apa saja, dan sekaligus hari ini juga saya akan melakukan penyemprotan pestisida ya mas bro ya. Dikarenakan masih terjadi sering hujan di sore hari, jadi saya hari ini kerjanya double ya. Ada yang nyemprot dan juga ada yang ngocorin pupuk. Bahan-bahannya apa saja, yuk kita bahas mas bro. Untuk bahan-bahan pestisida hari ini kita ada 3 bahan ya mas bro. Untuk fungisida kita hari ini rolling ya ke Mancozeb biru dengan merek dagang Mantazeb. Untuk insektisidanya hari ini kita masuk Kurakron ya mas bro, dan juga Antong ya. Jadi Asepat kita mix ya dengan menggunakan Propenopos. Target serang kita ini ya ulat, ya juga lalat buah ya mas bro, dan juga kutu-kutuan. Kemudian kalau Mancozebnya, Mantazebnya ini kita fokusnya ke trotol dan juga bercak ya mas bro. Jadi untuk pestisida ada 3 bahan ini yang kita aplikasikan ya. Target serang kita ya daun dan juga melindungi buah dari serang lalat buah dan juga ulat. Untuk dosis Mancozebnya kita pakai 4 sendok makan. Kemudian kalau Asepatnya kita pakai 1 sendok makan. Kalau untuk Propenoposnya hari ini kita pakai dosisnya 10 ml saja. Itu saja dosisnya ya mas bro untuk pestisidanya. Jadi 4 sendok makan, 1 sendok makan, dan juga 10 ml saja untuk Propenopos atau Kurakronnya. Yang kita aplikasikan, fokus kita untuk pestisida. Kalau pupuk hari ini kita ada 4 bahan yang akan kita masukkan ya mas bro. Yang pertama ini adalah grower ya, atau winner. Kita mix dengan 16-16. Ini 1 tangki atau jerigen 20 liter itu kita pakai 3 gelas. Kemudian untuk MKP ya, MKP ini kita pakai 2 sendok makan. Kemudian kalau untuk PN Pril-nya kita pakai 1 gelas ya, 1 gelas ini PN Pril.
Kemudian untuk magnesium kita pakai 2 sendok makan dan juga kalsiumnya kita pakai 2 sendok makan. Jadi bahan-bahan pupuknya ada 4 ini ya Mas Bro ya. Yang pertama ya jelas ya Mutiara Grower atau Winner. Hari ini kita mix dengan Mutiara 16. Kemudian bahan yang kedua KNO 3 putih, kita pakainya dosisnya 1 gelas. Kalau Mutiara Grower atau Winnernya tadi itu dosis 1 ya. Kita mix, kemudian kita kasih dalam 1 jerigen 16 hingga 20 liter itu 3 gelas ini. KNO putihnya kita kasih 1 gelas. Magnesium sulfatnya kita kasih 2 sendok makan. MKP nya kita kasih 2 sendok makan. Kemudian kalsium kita kasih juga 2 sendok makan. Untuk bahan-bahan pupuknya itu saja ya Mas Bro. Jumpa kita di 38 HST ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro. Jadi fokus perawatan kita di 38 HST ini memberikan pupuk susulan ya, dalam proses percepatan pembesaran buah-buah yang sudah selesai kita gantung. Kemudian bentuknya juga sudah seperti ini ya. Pokoknya ciri-cirinya kalau sudah ada 70% yang sudah mulai muncul nat, boleh kita masuk pupuk ya Mas Bro. Kemudian buah-buah juga sudah selesai kita gantung. Kemudian karena sini terjadi hujannya hampir tiap sore Mas Bro dalam beberapa hari terakhir ini, sekaligus kita juga melakukan perawatan daun ya. Kemudian juga kita melakukan perawatan dalam proses menjaga kulit-kulit buah kita ini dari serangan lalat buah dan juga ulat. Jadi kerja kita di 38 HST ini double ya Mas Bro. Yang atas kita semprot, ini tadi ya. Ini kelihatan nih efek dari Mancozeb biru dari Mantazeb. Warnanya biru-biru di atas daun yang sudah kita selesai aplikasikan. Kemudian yang bawahnya kita melakukan pemupukan ya. Kalau atong dan juga kurakron tadi fokus saya adalah ulat dan juga lalat buah. Kita akan jumpa di perawatan berikutnya ya Mas Bro. Perawatannya apa kita akan bahas di video selanjutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bro nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jaluk 08 ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro nya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit dan serumit apapun musim tanam kita, selalu finish dengan manis. Di akhir musim ketemu harga yang mahal ya Mas Bro. Amin ya robbal alamin.